Dia seorang wanita. Dia seorang wanita. Dia jauh dari tempat dia berkuasa, pergi ke tempat lain hanya untuk membuktikan apa kata orang tentang seorang raja. Oh, ini seorang wanita yang penuh dengan rasa penasaran ya, Pendeta? Iya, betul. Karena jauh sekali perjalanannya dia. Dia kepo. Kepo banget Itu nih. ya. Dia kepo untuk melihat profil si tokoh Alkitab yang lain ini ya, Pendeta. Ya pokoknya dia adalah seorang ratu. Dan dia ini setara dengan ratu yang terkenal kan, Pendeta? Berarti bisa dibilang dia setara dengan Queen Elizabeth kan, Pendeta? Yes. Jadi bisa setara dengan Queen Elizabeth dalam ketenarannya, kepopulerannya tentu. Kepopulerannya. Shalom teman-teman, lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua, teman-teman dimanapun teman-teman berada, dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa, di Facebook kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, dan tentu saja aku tidak akan sendiri, aku sudah ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, sehat walafiat. Puji Tuhan, sehat-sehat. Keluarga sehat-sehat Pendeta? Sehat-sehat. Sehat-sehat, puji Tuhan ya Pendeta. Puji Tuhan, sehat-sehat juga Pendeta. Keluarga sehat-sehat juga Keluarga ya? juga sehat-sehat Pendeta. Puji Tuhan. Amin. Dan kita juga berdoa semoga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat ya Pendeta. Nah Pendeta, seperti biasa, sebelum kita akan memulai episode kita nih, kita mau mengajak teman-teman semua nih, teman-teman Facebook, untuk subscribe di channel Facebook dan juga follow seluruh sosial media dari Hope Channel Indonesia supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun episode-episode terbaru dari Facebook ya Pendeta. Betul. Dan kalau teman-teman nih punya tokoh Alkitab ataupun pertanyaan-pertanyaan ya Pendeta, itu juga boleh teman-teman leave komentar di bawah supaya teman-teman nantinya lebih tertarik lagi. Atau mungkin misalnya nih ya Pendeta, kayak episode yang akan kita bahas kali ini ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman boleh leave komentar di bawah dan nanti akan ada tim Hope Channel yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan juga misalnya kalau teman-teman mau dibahas secara khusus sama Pendeta Antonius atau mungkin narasumber-narasumber lainnya, teman-teman juga boleh request dengan leave komentar di bawah. Dan selain itu juga Pendeta, kalau teman-teman punya ucapan syukur ataupun permohonan doa juga teman-teman boleh leave komentar di bawah. Nantinya akan ada tim doa Hope Channel Indonesia yang akan berdoa khusus buat teman-teman. Nah, Pendeta, di episode kali ini kita akan membahas tentunya kita akan membahas tokoh Alkitab ya, Pendeta. Betul. Tapi kayaknya kita harus kasih clue sedikit nih tentang siapa yang akan kita bahas. Boleh dari Pendeta dulu? Oke, clue-nya. Dia seorang wanita. Dia seorang wanita. Dia jauh dari tempat dia berkuasa, pergi ke tempat lain hanya untuk membuktikan apa kata orang tentang seorang raja. Oh, jadi kalau bisa dibilang ini seorang wanita yang penuh dengan rasa penasaran ya, Pendeta? Iya, betul. Karena jauh sekali perjalanannya dia. Dia kepo. Kepo banget Itu nih. ya. Dia kepo untuk melihat profil si tokoh Alkitab yang lain ini ya, Pendeta. Yang dia pengen lihat dengan mata kepalanya sendiri, benar nggak sih? membuktikan ya, Pendeta, apakah semua rumor-rumor ini benar atau tidak. Kalau Yana kepo juga nggak kayak gitu? Aku kayaknya kalau itu kepo nggak sampai segitunya sih Pendeta, karena nggak sekepo itu ya? Nggak sekepo itu Pendeta, karena kalau yang dilakukan tokoh kita kali ini, dia tuh perginya bukan cuma bisa dibilang keluar negeri ya Pendeta. Betul. Keluar negeri, jadi nggak main-main dan bawaan dia tuh banyak. Dan jadi keponya luar biasa sampai harus pergi ke luar negeri. Dan juga Pendeta mungkin buat clue juga bagi teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada, tokoh ini sebetulnya ya terkenal nggak sih Pendeta? Kalau catatan Alkitab sih hanya setengah pasal saja membahas tentang dia. Saja, Pendeta. Sisanya memang ada rujukan ke dia, tapi dia tidak seterkenal itu. Tidak seterkenal itu. Tapi kalau menurut versi Alkitab. Versi Alkitab. Tapi kalau misalnya nih Pendeta, kita bandingkan dengan zaman sekarang. Ratu, aduh, sudah hampir ke-spill nih. Ya pokoknya dia adalah seorang ratu. Dan dia ini setara dengan ratu yang terkenal kan Pendeta? Berarti bisa dibilang dia setara dengan Queen Elizabeth kan Pendeta? Yes. Jadi bisa setara dengan Queen Elizabeth dalam
ketenarannya ya, kepopulerannya tentu. Kepopulerannya. Jadi ini teman-teman semua, kita sudah ada clue, dia adalah seorang penguasa. Terus tadi aku keceplosan nih, agak-agak ke-spill sedikit. Yang kita akan bahas itu adalah seorang ratu. Dan seorang ratu ini dia melakukan perjalanan yang panjang ya pendeta. Betul. Perjalanan yang panjang karena jauh karena kepo, bukan karena apa-apa tapi karena kepo. Nah, kita akan bahas lebih lanjutnya lagi di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta tadi di segmen sebelumnya kita sudah kasih tahu teman-teman nih beberapa clue tentang tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini. Mungkin kita sudah boleh spill kali ya siapa yang akan kita bahas di episode kali ini. Boleh mungkin pendeta yang mau spill? Ya, jadi tadi saya katakan dia seorang wanita. Dia juga karena keponya, dia tinggalkan tempat di mana dia berkuasa dan pergi ke satu tempat di mana seseorang itu dikatakan penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ya, jadi tokoh wanita yang kita akan bahas kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah sang Ratu Negeri Sheba. Negeri Sheba. Ya. Ini seorang wanita yang kepo yang mau sampai ke luar negeri untuk membuktikan sesuatu. Itu luar biasa sih pendeta. Benar. Nah, pendeta, kalau kita mau bahas tentang Ratu Negeri Sheba ini, kita baca di mana pendeta kalau di dalam Alkitab? Iya, kalau di Alkitab ada 2 kitab yang mencatat kisah tentang kekepoan dari sang Ratu Sheba ini. Terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai ke 13 dan juga di dalam kitab 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 12. Dan kali ini kita akan baca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ya. Oh, oke. Seperti biasanya nih kita akan bergantian. Ya, pendeta. Mulai dari ladies first. Oke, terima kasih pendeta. Ya, teman-teman Facebook juga teman-teman dimanapun berada yang bisa buka Alkitab ataupun Alkitab kita baca sama-sama. Dari 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ayat 2. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah sangat banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Ayat 3. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ayat 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya. Ayat 5. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat 6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat 7, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Ayat 8, berbahagialah para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas, dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Ayat 11, lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Ayat 12, Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi.
kayu cendana seperti itu tidak dapat dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Ayat 13, ayat terakhir. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya, sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Iya. Luar biasa, Pendeta. Jadi kisah ini memang menarik ya. Iya, Pendeta. Nah, sekarang kita lihat sedikit perbedaan. Ya, Pendeta. Supaya ada paralelnya, kita buka kembali di dalam kitab 2 Tawarik 9. Kita lihat 9. Ayat 12 saja. Ayat ya. 12. Boleh? Ya, aku bacakan ya, Pendeta. 2 Tawarik 9 ayat 12. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama dengan pegawai-pegawainya. Iya, jadi apa yang saya mau katakan, bahwa apa yang dibawa Ratu Sheba ketika bertemu dengan Salomo, digantikan lebih banyak lagi yang diberikan Salomo kepada Ratu Sheba. Nah, ini menarik karena ibaratnya dia pergi bawa banyak, pulang bawa lebih banyak. Enak enggak tuh? Aduh, enak banget sih ternyata. Maksudnya udah datang cuma karena kepo, bawa sesuatu, terus pulang juga ternyata banyak bawaan yang dibawa. Iya, terpenuhi keingintahuannya, kekepoannya terbayarkan, dan pulang banyak dapat keuntungan lagi. Oleh-oleh itu ya ternyata. Wah, ini betul-betul satu perjalanan yang sungguh menyenangkan. Iya, betul, kan? betul, Pendeta. Oke, sekarang kita bahas sedikit lebih jauh tentang Ratu Sheba. Nah, dari info yang kita dapatkan bahwa dia membawa hadiah berharga untuk Raja Salomo karena kemasyhuran yang dimilikinya. Dan kalau kita baca di 1 Raja-Raja pasal 10 tadi, kita lihat ayat pertama dikatakan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ya, ini teka-teki ini tidak selamanya bisa dijawab oleh orang-orang tertentu. Iya. Oke. Contoh, kira-kira teka-teki apa yang biasa didengar oleh Yana dan Yana tahu jawabannya tentunya. Yang simpel aja, yang simpel aja. Yang simpel ya, kalau teka-teki, biasanya teka-teki yang ini Pendeta, yang lucu-lucu sih. Contohnya? Teka-teki yang lucu-lucu tuh kayak apa ya, kenapa air laut asin? Gitu. Nah, terus apa jawabannya? Biasanya kalau jawaban lucu-lucunya karena ikan berkeringat. Biasanya jawabannya kayak gitu. Tapi kayaknya Ratu Sheba bukan datang untuk teka-teki lucu-lucu kan, Pendeta? Bukan. Tapi kayak gimana, Pendeta? Ya, nah kita lihat jawaban dari pertanyaan ini ya. Nah, kita lihat di ayat 3. Ini menarik sekali. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ya, jadi yang dibutuhkan dalam menjawab teka-teki, menjawab pertanyaan apapun dalam kehidupan adalah seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo. Apa itu? Hikmat. Nah, kita sudah pernah bahas tentang hikmat ya. Tapi kali ini saya ingin beritahukan singkat. Menurut pandangan saya pribadi dan mungkin juga ada saudara yang lain yang turut berpandangan sama. Apa arti hikmat? Hikmat adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki tepat waktu dan tepat guna. Ya. Jadi meskipun kita punya pengetahuan, tapi kita tidak punya hikmat, kita nggak tahu menggunakan apa yang kita ketahui tepat waktu dan tepat guna. Jadi kita menggunakan kemampuan kita, we use our ability on time and on the right purpose. Iya, itulah hikmat ya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Salomo sehingga ketika Ratu Sheba, kita lihat ayat 4 ya. Ayat 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ayat 5, maka makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka ini tercenganglah ratu itu. Kira-kira kalau sampai tercengang menurut Yana itu gimana tuh?
tercengang berarti ya dia kaget pendeta. Ya mungkin terkagum-kagum ya. Gitu ya. Sampai terkagum-kagum, ternyata bukan cuma Salomonnya saja, tapi bahkan seluruh pegawainya, makanannya, hal-hal detail pun diperhatikan sekali. Mungkin itu kali pendeta. Ya, jadi menurut saya this is something new ya. Sesuatu yang baru yang dia tidak pernah lihat. Sehingga dia tercengang. Dan yang lebih menarik lagi, mungkin dia bandingkan ya. Mungkin. Ya, dia bandingkan dengan negeri Sheba yang dia pimpin. Ya, dan dia lihat, kok di negeri saya tidak seperti ini ya? Kok para pelayan saya, para pegawai saya tidak serapi ini ya? Cara duduk mereka aja beda jauh dengan negara yang saya perintah. Mungkin. Jadi ini sepertinya kunjungan khusus. Kalau presiden yang satu, pemimpin atau penguasa di negeri yang satu mengunjungi penguasa di negeri yang lain, apa nama kunjungannya itu? Oh, benar. Kunjungan diplomatis ya. Diplomatis, ya betul, betul. Kunjungan diplomatis antara negeri Sheba ke Israel. Dan perlu kita catat bahwa waktu itu sama Raja Salomo, Israel masih satu, masih utuh di bawah kepemimpinan Salomo. Nanti setelah anaknya baru terpecah dua. Oke. Nah, lebih jauh kita lihat ya. Iya, benar. Di ayatnya yang ke-6. 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-6. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Ayat 7. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. Ya. Jadi bayangkan kabar burung ya. Kabar yang didengar Ratu Sheba katanya jauh. Ya, maksudnya di sini kan baru setengah itu yang disampaikan. Ternyata ketika saya sampai di sini, I see the whole picture. Saya melihat seluruh gambaran tentang apa yang dikabarkan. Ternyata itu baru setengah aja. Jadi saya pikir kekepuannya terbayarkan ya. Terbayarkan. Pernah nggak ya mengalami seperti itu? Kepo biasanya kalau tempat-tempat baru aja sih. Kayak tempat-tempat yang biasa viral di TikTok. Nggak pernah tentang orang ya? Tentang orang belum pernah sih pendeta. Tapi biasanya paling tempat. Tapi kalau Ratu Sheba ini berbeda sekali karena orang sih pendeta. Iya, orang yang dia pengen tahu. Tapi Ana pernah nggak kepo dengan seseorang? Kepo dengan seseorang, artis sih pendeta. Tapi belum pernah ketemu pendeta kalau sampai saat ini. Kalau pendeta pernah? Saya sih menurut pengalaman pribadi belum pernah juga. Belum pernah ya pendeta? Sekepo itu dengan seseorang sehingga membawa rombongan hanya untuk melihat benar atau enggak. Nah, di sini kita melihat bahwa ketenaran, kepopuleran dan hikmatnya Salomo membuat perbedaan yang sangat signifikan. Pertanyaannya, dalam hidup Yana, dalam hidup saya, dan dalam kehidupan pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada saat ini. Pernahkah karena hikmat Anda, karena kepintaran Anda, dalam kepemimpinan dimanapun Anda berada, entah itu di gereja, di rumah tangga, di perusahaan, atau dimanapun itu, begitu luar biasa ya, begitu menarik, begitu populer, sehingga orang-orang pengen lihat Anda membuktikan sendiri apa yang mereka dengar. Kira-kira menurut Yana gimana tuh? Waduh, kalau sampai gitu jadi tantangan ya pendeta, jadi tantangan untuk kita semua, untuk aku dan juga mungkin untuk teman-teman Fitbook dimanapun berada. Ya, sampai ada orang yang kepo, berarti harus ada yang ini kan pendeta, harus ada yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita nggak bisa jadi biasa-biasa saja. Ya mungkin tidak harus seperti Salomo ya pendeta. Salomo ya di Alkitab pun mencatat bahwa tidak ada lagi orang yang berhikmat seperti Salomo. Cuman dalam mungkin pekerjaan kita, dalam mungkin juga kita sebagai anak kuliah ataupun anak sekolah, boleh dalam hal-hal yang kita lakukan sehari-hari pendeta. Dengan kita melakukannya dengan baik, pasti ada orang-orang yang mau datang untuk dalam tanda kutip kepo, dan akhirnya mungkin seperti Ratu Sheba kasih teka-teki kita. Kalau dari aku itu sih pendeta. Oke. Jadi sebelum kita sampai kesimpulan nanti, saya ingin memberitahukan satu hal mengenai yang
berbanding terbaliknya ya. Iya benar. Jadi ada satu raja namanya Hizkia. Ya, tahu ya Hizkia ya. Meskipun kita sudah mungkin pernah bahas di episode Facebook yang lain. Jadi waktu dia sakit, Hizkia ini waktu dia sakit, ya singkat cerita Tuhan menyembuhkan dia dan memperpanjang umurnya. Dan karena kepo orang dari Babel, mereka utusan untuk melihat, untuk menanyakan bagaimana sampai sang raja sembuh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bukan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kesembuhan yang Tuhan berikan, tetapi dia tunjukkan, dia banggakan segala harta kekayaannya. Ya, dan singkat cerita itu bukan hal yang bagus. Harusnya Hizkia membanggakan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepadanya. Ini berbanding terbalik dengan Salomo. Dia sangat berhikmat. Dalam hikmatnya dia tidak pernah meninggikan dirinya. Ya, at least sampai di kisah Ratu Sheba ini ya. At least. Dia tidak pernah membanggakan dirinya, dia tidak pernah meninggikan dirinya, tetapi saya percaya ya, meskipun tidak dicatat di Alkitab, selalu yang dibanggakan, yang ditinggikan, yang diagungkan adalah Tuhan. Ya, jadi saudaraku, meskipun nanti mungkin ada pemirsa channel yang terkenal, yang pintar, luar biasa dalam hikmat dan pengetahuan, tapi janganlah kiranya jadi sombong ya, singkat cerita ya, jadi tinggi hati. Itu nanti jadi pengikutnya Lucifer malah, bukan jadi pengikut Tuhan. Jadi ketika Anda dipuji, ketika Anda diagung-agungkan, ditinggikan, biarlah segala hormat dan pujian itu kita berikan kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan diagungkan, sama seperti Yesus Kristus ya, yang meninggalkan surga, mengosongkan dirinya, bahkan mati sampai di kayu salib, Tuhan bilang, itulah sebabnya Tuhan meninggikan dia. Sehingga bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus, segala yang ada di bumi ini. Jadi biarlah Tuhan yang meninggikan kita, bukan kita yang meninggikan diri sendiri. Sama seperti Raja Salomo di hadapan Ratu Sheba. Nah, tapi pendeta ada hal juga nih pendeta yang aku mungkin bisa menjadi poin penting dari yang aku dapatkan dari Ratu Sheba pendeta. Kan kita sudah baca kisahnya bahwa Israel itu kan lumayan jauh lah dari tempatnya Ratu Sheba ini. Dibilang perjalanannya jauh. Dan maksudnya hikmatnya Salomo dan juga kemasyurannya Salomo ini sampai ke Ratu Sheba. Dan Ratu Sheba ini punya kekepoan untuk membuktikan sendiri. Tadi kita sudah bahas juga pendeta. Betul. Nah, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran bagi aku dan juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada. Kita sering pendeta mendengar khotbah mungkin. Kita sering mendengar renungan. Kita sering mendengar, mungkin juga sambil membaca-baca Alkitab. Tapi kita kurang mau untuk melihat dan merasakan sendiri pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah sering mungkin, apalagi teman-teman Facebook yang dari kecil mungkin adalah seorang Kristen, setiap hari ya kita dengar renungan pagi, renungan malam, setiap ke gereja kita dengar khotbah, tapi kita kurang keinginan untuk merasakan langsung, melihat langsung pengalaman bersama Yesus. Padahal yang paling yang bikin kita semakin dekat dengan Tuhan itu adalah pengalaman bersama dengan Yesus. Bahkan Ratu Sheba ini memberi pelajaran kepada kita setelah dia lihat langsung, setelah dia alami, setelah dia datang, dia bilang setengahnya saja itu nggak ada. Bahkan lebih-lebih. Nah mungkin itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kasih Tuhan itu kalau di khotbah kayaknya kurang. Dan aku sudah, puji Tuhan pendeta, aku sudah merasakan bahwa memang ketika kita merasakan langsung kasih Tuhan, itu memang kasih Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kasih Tuhan itu tidak pernah, pendeta, terpikirkan. Apa yang kita pikirkan itu justru jauh lebih sedikit. Yang Tuhan pikirkan itu sudah jauh ke depan. Dan itu aku, lumayan sama dengan Ratu Sheba, dan menjadi tantangan buat kita semua bahwa kalau kita sudah dengar kabar-kabar baik tentang Tuhan, coba kita untuk dalam tanda kutip kepo untuk merasakan langsung pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin itu pendeta. Betul. Jadi biarlah kekepoannya itu mengenai hal-hal yang rohani ya. Iya, betul pendeta. Sama seperti Ratu Sheba. Jadi
keponya kita itu terbayarkan bila kita memang kepo untuk mempercayai Tuhan. Ya, kalau kita lihat memperhatikan kisah Ratu Sheba yang jauh dari negerinya ke Israel hanya untuk membuktikan apa yang dia dengar, kita juga harus memiliki keingintahuan yang sama. Karena keingintahuan ini akan terbayarkan bila itu adalah untuk mengetahui bagaimana Tuhan menyertai kehidupan seseorang sehingga jadi seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi Tuhan yang dimuliakan, bukan orang itu. Bukan orang itu. Nah, pendeta, kita sudah bahas beberapa nih tentang Ratu Sheba, tapi kita harus stop sejenak, pendeta. Ya. Kita masih ada beberapa fakta menarik ya, pendeta, tentang Ratu Sheba, tapi kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Login lagi di Faithbook, What's on Your Mind? Nah, pendeta, tadi kita sudah bahas nih, pendeta, tentang Ratu Sheba. Ya. Terus ada juga kita sudah dapatkan beberapa ini ya, pendeta, pelajaran-pelajaran yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas Ratu Sheba dari mana nih, pendeta? Oke, dari kelanjutan ayat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 tadi ya. Ya, nah, kita kembali ke ayatnya yang ke-8. Ya, kan ini berkelanjutan dan ada detail-detail yang penting yang perlu kita ketahui. Nah, kita kembali ke ayat 8. 1 Raja-Raja 10 ayat 8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Kalau kita perhatikan ya ayat ini, ya selalu di Alkitab itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah, saya mau nanya ke Yana, kira-kira apa yang tersirat di sini yang Yana bisa lihat dari perkataan Ratu Sheba ini? Kalau dari aku ya, pendeta, yang tersirat itu ya karena akhirnya dia melihat bahwa semua yang dikabarkan itu benar. Yang tersirat adalah dia terkagum-kagum dan pendeta? Terkagum-kagum dan jadinya mau memuji kayak gimana sih? Ternyata senang banget ya jadi istrimu, terus di sini juga jadi pegawaimu, senang banget ya gitu. Itu sih, pendeta, kalau dari aku. Jadi singkatnya mungkin yang tersirat itu seakan-akan Ratu Sheba juga pingin jadi betul. salah satu istri atau salah satu pegawai. Ya, betul. Itu yang tersirat. Nah, inilah yang perlu kita lihat bahwa seakan-akan karena di balik satu pujian ada keinginan untuk seperti yang dipuji itu, benar nggak? Iya, betul. Oke, kita lihat sekarang di ayatnya yang ke-9. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, ketika Ratu Sheba ingin menjadi bagian dari pemerintahan atau kehidupan Salomo, sekarang dia berbalik. Memuji siapa? Tuhan. Iya, ini menarik. Memuji Tuhan. Karena dia katakan, terpujilah Tuhan Allahmu. Ya, jadi dari sini kita harus belajar bagaimana memuji orang. Iya kan? Betul. Dari Ratu Sheba, kita belajar bagaimana memuji orang. Kita harus awali dengan memuji orang lain dulu. Iya kan? Di sini kan Ratu Sheba memuji istrinya, memuji pegawainya, bahkan memuji Tuhan, barulah puji siapa? Orangnya. Itu maksudnya. Jadi kita belajar memuji dari Ratu Sheba ya. Nah, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian. Bahkan puji juga rakyatnya, ya kan? Di sini dibilang di atas hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan apa? Keadilan dan kebenaran. Bagi saya pribadi ya, ini satu statement yang powerful. Iya. Kenapa? Dari sini saya belajar bagaimana memuji orang. Ya, betul. Lebih jauh, yang menariknya adalah
dia ini orang yang tidak percaya pada awalnya, Ratu Sheba ya. Jadi dengan kata lain, mereka sebenarnya orang-orang dari negeri Sheba ini, mereka tidak percaya Tuhan. Ya, tapi lewat apa yang mereka lihat, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa ternyata Tuhan betul-betul luar biasa. Atau kata lainnya, Tuhannya Salomo betul-betul Tuhan yang adil, yang benar, yang teratur, yang disiplin. Bahkan itu dibuktikan lewat cara duduk pegawai-pegawainya, para pekerjanya itu kan rapi, sopan, teratur, dan ya impresif lah. Dan saya mau nanya kira-kira ya, apakah Anda menggambarkan dalam kehidupan Anda Tuhan yang Anda sembah siang dan malam dalam penampilannya? Ya, kadang-kadang dari penampilan kita salah mempresentasikan Tuhan kita. Mispresentation. Ya, jadi jangan sampai cara kita berpenampilan, tingkah laku kita tidak menunjukkan Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sopan dan teratur. Masakan hidup kita tidak sopan dan teratur. Dan ada satu kutipan dari buku Membina Keluarga Bahagia. Dia katakan, keluarga Kristen yang sopan, teratur, berdisiplin adalah saksi yang tak dapat disangkalkan. Jadi bila kita sopan, rapi, dan teratur, nggak perlu kita ngomong, orang udah lihat. Nah, itulah yang disaksikan oleh Ratu Sheba ini dalam kehidupan Raja Salomo. Oke. Coba tunjukkan dulu tanggapanmu dari ladies side. Dari aku ya Pendeta. Kalau dari aku sih Pendeta, ini kisah tentang Ratu Sheba ini. Tadi di segmen sebelumnya aku sudah highlight dari Ratu Shebanya. Aku mau sedikit highlight karena ini berhubungan juga dengan Salomo kan ya Pendeta. Salomo dengan hikmatnya, dengan kemasyurannya itu sampai ke orang-orang yang sangat jauh. Sampai Ratu Sheba tuh dalam tanda kutip tadi kita juga sudah bahas, kepo untuk melihat apakah benar gak sih yang diberitakan selama ini? Apa jangan-jangan berlebihan nih? Ternyata yang dibilang kayaknya nggak kayak gitu. Ternyata justru di bawah ekspektasi dari Ratu Sheba. Nah, itu menjadi sebuah tantangan buat kita teman-teman Faithbook dan juga aku. Bagaimana kehidupan kita itu terdengar di orang lain itu seperti apa? Mungkin kita nggak bisa seperti Salomo, tidak bisa sama persis seperti Salomo yang hikmatnya atau apapun yang dia lakukan, apapun yang kita lakukan sampai ke luar negeri. Tapi mungkin ke orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lakukan, perkataan kita, pekerjaan kita, ataupun usaha-usaha yang kita lakukan, apakah itu terdengarnya baik? Karena kadang apa yang kita lakukan, ya walaupun ya Pendeta ada yang, apalagi di beberapa tahun kebelakangan ini, ada dalam tanda kutip ada sebuah quotes, bukan quotes sih Pendeta, sebuah pernyataan YOLO, you only live once. Karena kehidupan cuma sekali, ya udah lakuin aja apa yang kita mau. Padahal kan sebetulnya, apalagi kita sebagai seorang Kristen, itu kehidupan kita itu dinilai oleh orang lain. Betul. Dan penilaian dari orang lain itu bisa menyimpulkan apakah kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Nah, Raja Salomo memberi contoh kepada kita semua dengan hikmatnya, dengan kemasyurannya itu justru lebih tinggi lagi. Karena itu Ratu Sheba bisa memuji Tuhan, dan biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari juga, karena apapun yang kita lakukan, perkataan kita, itu juga boleh mengundang orang lain untuk memuji Tuhan yang kita sembah. Kalau dari aku itu, Pendeta. Oke. Sekarang kita beralih ke Perjanjian Baru. Oke, Pendeta. Tadi kan itu di Perjanjian Lama. Oh, ada jadi, Pendeta. Ratu Sheba di Perjanjian Baru ada? Iya, jadi bahkan Tuhan Yesus yang mengutip tentang Ratu Sheba ini. Ratu Sheba. Ya, coba kita lihat ayat yang pertama dalam Lukas 11 ayat 31. Lukas 11 ayat 31. Iya, Lukas 11 ayat 31. Ya. Apa yang baca Pendeta? Ya, silakan. Oke. Lukas 11 ayat 31. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama dari orang angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oke, dan ini paralel dengan Matius 12 ayat 42. Mirip-mirip.
Coba dibacakan lagi. Matius berapa ya? 12 ayat 42. Matius 12 ayat 42. Aku bacakan lagi. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oke. Jadi kalau kita lihat, Tuhan Yesus katakan, Ratu Sheba jauh-jauh datang hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan Yesus katakan, yang berdiri di sini, maksudnya Yesus, dia merujuk kepada diri sendiri, bahwa dia lebih dari Salomo. Jadi apa yang saya mau katakan, kita sebagai pengikut Kristus, ya kan, yang disebut Kristen, biarlah kita mau mendengarkan apa kata Tuhan Yesus setiap hari. Dan ketika kita sudah mendengarkan apa kata Tuhan Yesus, kita harus menjadi mereka yang seperti Ratu Sheba, mengakui Tuhan. Dan ini sejajar dengan Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Ya, coba dibacakan lagi. Oke, benar. Sister Yana, Amsal 3 ayat 6. Ayat 6 bunyinya, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Akuilah, mungkin dari ayat 5 mulai. Ayat 5 ya benar. Iya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya, jadi seperti Ratu Sheba yang kepo tadi, dia tidak mau hanya sekedar mendengar. Beda hanya dengan mendengar kabar, dengan langsung mengalami. Ya, betul. Jadi jangan kita hanya mendengar apa kata orang. Apa kata orang. Jangan kita hanya mendengar apa kata orang, tetapi kita harus pergi. Melihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami sendiri. Jadi apa yang saya mau katakan? Kita jangan hanya senang mendengar, oh Yesus katanya begini. Yesus katanya begini. Yesus katanya begini. Kita tidak boleh puas hanya dengan mendengar Yesus katanya begini. Kita harus pergi. Bertemu dengan Yesus secara langsung, ini maksud saya bertemu dengan Yesus secara langsung, ya kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus lewat pembacaan firman. Ketika kita baca Alkitab itu dan berbicara tentang Yesus, sesungguhnya itu adalah pertemuan, atau kata lainnya perjumpaan langsung dengan Yesus. Selanjutnya di dalam doa, ya meskipun mata terpejam dan gelap suasana itu, tapi di situ sebenarnya kita akan melihat wajah Yesus dengan sangat jelas. Ya, saya ingin katakan bahwa bertemulah dengan Yesus. Lihatlah dia dengan mata kepala Anda sendiri dan alami pengalaman pribadi dengan Yesus. Sama seperti Ratu Sheba, dia lihat sendiri, dia alami sendiri pengalaman pribadi dengan Salomo, barulah kemudian dia mengakui Tuhan. Jadi saudariku, pemirsa channel dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, milikilah pengalaman pribadi dengan Yesus. Jangan sampai hanya apa kata orang tentang Yesus yang Anda alami ya. Oke, itu dari saya. Nah, pendeta, ini ada hal yang menarik juga, pendeta. Ini kan yang mengunjungi ini adalah seorang yang besar, pendeta. Betul. Seorang Ratu Sheba. Dan di sini juga menjadi suatu hal yang menarik bahwa seorang ratu mau datang jauh-jauh karena kepo dan akhirnya mengakui Salomo bahwa berita-berita tersebut, kemasyurannya itu benar. Kan seorang ratu untuk mengakui bahwa seorang Salomo raja kerajaan lain lagi, pendeta. Seharusnya kan kayaknya gimana ya, pendeta? Seharusnya bersaing nih, ya dalam tanda kutip seharusnya kan mereka bersaing. Tapi seorang ratu untuk datang dan menyaksikan sendiri dan mau memuji bukan hanya Salomo tapi Tuhan, itu juga suatu hal yang luar biasa. Betul. Ya, pendeta. Dan ini juga, pendeta, mungkin agak kayaknya masih satu konteks dengan apa yang kita bahas, yaitu Ratu Sheba ini kan dia datang ke Salomo terus dia memuji Salomo karena hikmatnya. Nah, ini aku teringat dengan satu ayat, pendeta. Karena sebagian dari penonton Facebook ini kan orang-orang muda ya, pendeta. Betul. Nah, itu ada di 1 Timotius 4 ayat 12, pendeta.
Itu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi terkadang kita nih, pendeta, orang-orang muda maunya nggak mau dianggap sepele. Tapi perlakuan kita, karakter kita itu tidak justru melakukan hal yang seakan-akan disepelekan. Jadi di ayat ini juga mengingatkan kita semua, kalau kita tidak mau dianggap sepele untuk orang-orang muda, kita harus menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dan juga kesetiaan dan kesucian kita. Amin. Biar amin. Kita sama seperti Salomo ya, pendeta, yang mungkin nggak harus sampai bahkan seperti Yesus, yang nggak harus banyak orang sampai ke luar negeri tahu, tapi setidaknya di sekitar kita saja. Nah, pendeta, ini sudah luar biasa sekali sebenarnya pelajaran tentang Ratu Sheba ini, tapi kita harus berhenti, pendeta. Kita harus ke kesimpulan. Jadi teman-teman, kita akan masuk ke kesimpulan. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, pendeta, ternyata dari yang cuma setengah perikop saja, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Setengah pasal saja ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Dan seperti biasa kita akan kesimpulan, dan aku mulai duluan, boleh, pendeta? Yes, of course. Boleh, pendeta. Oke, kalau dari aku secara pribadi nih, teman-teman, kisah tentang Ratu Sheba ini mengingatkan aku dan memberi pelajaran bahwa untuk kepo itu nggak apa-apa, tapi kepo untuk hal yang baik. Dan mungkin kita tidak seperti Ratu Sheba yang datang jauh-jauh untuk keluar negeri untuk menyaksikan sesuatu, tapi kiranya dengan kita kepo dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah mendengar kabar-kabar baik setiap hari, dan lewat renungan pagi, renungan malam, khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Tapi kita juga harus seperti Ratu Sheba, dengan kekepoannya, dia merasakan sendiri hingga dia memuji Tuhan dengan kebesaran dan kasih Tuhan kepada Raja Salomo. Dan biarlah itu juga boleh menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Kita boleh kepo dengan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasakan hal tersebut, kita juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dan boleh memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dari aku itu, pendeta. Kalau dari pendeta? Kalau dari saya, memang seperti yang saya katakan tadi, saya belajar memuji dari Ratu Sheba. Puji orang-orang lain dulu yang di bawah naungan dari pemimpin. Raja Salomo baru puji dia. Tapi ingat, memuji ini butuh kemampuan, butuh kesenian, dan tertentu butuh hikmat. Jangan sampai kita memuji orang untuk menjatuhkan dia. Pujilah orang untuk memuliakan Tuhan. Itu kalau dari saya. Itu ya. Oke, pendeta, kalau begitu pendeta boleh berdoa untuk episode kita kali ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk episode kali ini. Kami boleh membahas tentang Ratu Negeri Sheba, yang oleh karena keingintahuannya, dia mau melihat dengan mata kepalanya sendiri. Karena itu Tuhan, biarlah kami juga, karena keingintahuan kami mengenai kebenaran di dalam Yesus Kristus yang katanya, menurut apa yang kami dengar, lebih besar dari Salomo. Biarlah kami bukan hanya sekedar mendengar apa kata orang, tetapi biarlah kami mengalami sendiri. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri dan tercengang, terkagum akan hikmat, akan luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami akan mengagung-agungkan, memuliakan hanya Tuhan saja. Biarlah berkat ini menjadi bagian kami yang ada di studio saat ini, bahkan semua pemirsa Hope Channel yang sedang menyaksikan, sehingga dalam kehidupan pribadi masing-masing kami tidak pernah kami tergoda untuk sombong, apatah lagi memuji yang salah, tetapi biarlah kami akan menjadi lebih rendah hati dan terus memasyurkan, memuliakan Tuhan saja dalam pribadi orang-orang yang kami kagumi, ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dan naikkannya Tuhan hanya dalam nama Putra yang tunggal, Tuhan, Juru Selamat, Imam Besar, Raja, Hakim Pembela, dan Tabib besar kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius untuk pelajaran luar biasa di episode kali ini ya Pendeta. Amin, amin. Dan seperti biasa teman-teman, kita tidak mau bosan-bosan ya Pendeta untuk ingatkan teman-teman untuk subscribe channel Facebook ini dan juga nyalakan ini Pendeta. Biasanya ada simbol lonceng tuh Pendeta, untuk nyalakan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Facebook. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan lagi-lagi ya Pendeta, kalau ada tokoh Alkitab yang teman-teman mau bahas secara khusus, juga boleh leave komentar di bawah. Dan jangan lupa like juga video ini dan share ya Pendeta. Iya, betul. Semua biar berkatnya tidak hanya menjadi punya teman-teman, jadi boleh menjadi berkat juga buat orang lain. Demikian saja ya Pendeta episode kita kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah.